ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara membuat alur melingkar menggunakan sebuah alat yang namanya rotary table. Namun sebelum mempraktekkan, terlebih dulu saya harus memastikan bahwa rotary table itu berfungsi dengan baik. Jadi apa saja yang harus dipastikan bahwa rotary table itu berfungsi dengan baik? Bisa dilihat bahwa di sini ada dua pengunci, itu bisa berjalan atau berfungsi dengan baik apabila saya putar searah jarum jam, maka meja ini harus terkunci. Bisa dilihat dengan tidak bisa saya putar engkol pemutarnya. Kemudian ketika saya kendorkan dengan memutar berlawanan jarum jam, ketika engkol pemutar saya putar, maka mejanya juga ikut berputar. Namun kita juga harus tahu juga bahwa di sini engkol pemutar itu bisa berfungsi dan juga tidak. Dengan cara apa? Di sini ada tuas pengunci, ada tombol on dan ada tombol off. Jadi ketika tuas pengunci ini pada posisi off, maka ketika saya putar engkol pemutar, maka mejanya tidak akan ikut berputar. Kemudian ketika saya putar pada posisi on, maka meja harus ikut berputar. Nah, untuk memastikan bahwa engkol pemutar ini tetap berada pada posisi on, maka di sini ada pengunci. Kita bisa mengunci dengan diputar searah jarum jam. Maka ketika kita putar engkol searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, pengunci ini tetap stay atau tetap diam, tidak bergerak. Begitu sepertinya. Kemudian dalam rotary table ini juga ada beberapa skala yang harus diperhatikan tetap masih berfungsi atau tidak. Di sini ada namanya skala utama. Nah, dalam skala utama ini satu strip nilainya 1 derajat. Artinya dalam satu putaran penuh di sini totalnya ada 360 derajat atau 360 strip. Begitu. Kemudian di sini ada skala nonius, di mana yang ada strip-strip atau angka-angka di sini yang tidak bergerak. Ketika engkol pemutar saya gerakkan, ini nilainya itu adalah derajat. Di mana 0 sampai 60 di sini ada 3 strip, maka satu strip nilainya 20 derajat. Kemudian di sini pada engkol pemutar yang saya gerakkan di sini itu satuannya adalah menit. Jadi kalau dilihat dari sini ada angka 0, kemudian sampai ke angka 30, di sini jumlah stripnya adalah 30, maka bisa dikatakan dari dari angka 0 ke strip berikutnya ini adalah nilainya 2 menit. Jadi kalau di total di sini ada 15 strip, jumlahnya itu 30 menit. Jadi kita harus pastikan semuanya berfungsi dengan baik. Penguncinya juga berfungsi dengan baik, tuas pengunci juga berfungsi dengan baik, kemudian lubang atau hole senternya juga berfungsi dengan baik. Karena apa? Hole center ini sangat vital karena kalau tidak bisa difungsikan, karena menggunakan rotary table itu identik dengan proses mengenolkan benda kerja terhadap rotary table dengan centering hole ini. Gitu. Baik, selanjutnya kita akan mencoba memasang rotary table pada meja mesin press. Apa saja yang harus dilakukan dalam proses pemasangan rotary table pada meja mesin press? Pada prinsipnya itu hampir sama dengan alat-alat pencekam benda kerja pada mesin press yang lain. Tapi lebih spesifik akan saya coba praktekkan bagaimana cara memasang rotary table pada meja mesin press. Pertama, tentunya rotary table ini kita letakkan pada meja mesin press. Kemudian di sini ada dua pengunci, sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya. Kita akan pasang baut pengikatnya atau baut penguncinya. Kemudian yang sebelah kanan saya akan mencoba mengikat, karena di sini tidak ada lubang, maka saya menggunakan alat bantu klem untuk mencekam bagian sebelah kanan. Di sini saya akan masukkan ini salah satu klem, kemudian saya masukkan alatnya. Boleh posisinya miring karena di sini ada T-slot pada meja mesin press sehingga
terhindar klem yang dimensinya lebih kecil daripada T-slotnya itu masuk dalam lubang T-slotnya. Perlu diperhatikan juga sebelum saya memasang di sini bahwa proses pemasangan rotary table itu bisa dilakukan dengan posisi vertikal juga seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini menggunakan 2 baut pengikat sesuai dengan kegunaan yang harus kita lakukan. Proses pekerjaan benda kerjanya itu bentuknya seperti apa, maka kita sesuaikan proses pemasangannya kayak apa. Salah satu contoh kita ini mempraktekkan posisinya tidur ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan baut pengikatnya yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan kembali seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian di sini ada mur pengikat. Dan setelah itu kencangkan tidak secara penuh. Karena apa? Kita belum tahu apakah rotary table ini sudah posisinya sejajar dengan meja. Karena kalau tidak sejajar pastinya tidak bisa kita lanjut ke proses berikutnya. Kita kencangkan, boleh menggunakan kunci pas, boleh menggunakan kunci ring, boleh menggunakan kunci Inggris seperti yang saya gunakan. Ini saya kencangkan secara tidak permanen ya. Kemudian setelah itu kita pasang alat bantu yaitu dial gauge atau dial indikator sebagai pembantu agar meja ini sudah sejajar. Saya sudah punya dial indikator dan stand-nya, maka stand-nya bisa diletakkan di kolom pada mesin freeze. Kemudian posisikan ujung dial ini pada rotary table yang posisinya rata. Ini salah satunya, alasnya atau base daripada rotary table ini rata. Ini bisa kita pastikan bahwa kondisi rotary table-nya sudah rata. Ini kita nolkan dial gauge, kemudian kita gerakkan mejanya. Kita gerakkan mejanya searah sumbu Y. Bentar. Kita nolkan lagi, kemudian kita gerakkan searah melintang ya, searah sumbu Y. Kita pastikan bahwa ujung atau jarum pada penunjuk dial ini tidak bergerak, karena kalau bergerak, nah ini ada pergerakan, maka bisa dikatakan rotary table belum sejajar, maka bisa kita geser. Ini bisa menggunakan alat bantu palu karet kalau diperlukan. Mencoba menolkan rotary table terhadap spindle atau arbor pada mesin freeze. Caranya bagaimana? Tentunya kita harus butuh 2 senter. Yang pertama, senter kita letakkan di lubang atau hole pada rotary table. Kemudian senter yang kedua kita pasang pada arbor. Kemudian kita pasang. Arbor bisa dikencangkan agar bisa memastikan bahwa senter ini sudah
berada pada posisi yang tepat. Kemudian bagaimana kita menentukan bahwa rotary table ini sudah center atau sudah nol terhadap ujung atau sumbu mesin press? Maka kita gerakkan meja ini sampai kedua center ini bertemu. Kalau sudah bertemu, maka bisa dipastikan bahwa rotary table dan mesin press sudah berada pada titik. Ini belum bisa dipastikan karena posisi meja kurang tinggi, maka kita bisa naikkan. Nah, ini bisa dikatakan bahwa rotary table terhadap sumbu mesin press sudah berada posisi nol. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengunci meja dari sumbu X maupun sumbu Y atau arah memanjang atau eretan memanjang dan eretan melintang. Agar apa? Posisi nol ini tidak berubah. Yang boleh kita rubah adalah pergerakan meja ke atas dan ke bawah. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menandai benda kerja yang akan kita freeze. Tentunya menandai apa? Menandai titik tengah benda kerja. Nah, sebelum menandai titik tengah benda kerja, berarti bisa kita pastikan bahwa benda kerja yang akan kita freeze itu bentuknya persegi. Kalau benda kerja yang akan kita freeze bentuknya silindris, kita tidak perlu menandai titik tengahnya karena kita bisa menggunakan alat bantu pencekan cak atau claw. Jadi secara otomatis sudah center atau sudah tengah. Namun kalau benda kerjanya berbentuk persegi seperti ini, maka kita harus menentukan titik tengah benda kerja itu. Bagaimana cara menentukan? Tentunya kita ukur terlebih dahulu benda kerja itu dimensinya berapa. Nah, di sini hasil pengukurannya saya adalah 84 kali 84. Secara otomatis separuh dari 84 itu adalah 42. Maka kita bisa menggunakan alat bantu high gauge, kemudian ada meja perata juga untuk memastikan bahwa alas yang digunakan sudah benar-benar rata. Maka di sini saya akan mengunci high gauge pada posisi 42. Ini sudah saya kunci, kemudian pastikan ujung dari high gauge juga sudah terkunci. Kemudian selanjutnya kita bisa memposisikan benda kerja seperti ini, kemudian kita gores, kemudian kita putar 90 derajat, lalu kita gores kembali. Di sini bisa terlihat bahwa sudah ketemu titik tengah dari benda kerja berbentuk persegi. Nanti selanjutnya kita akan pasang pada rotary table. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mencoba memasang benda kerja berbentuk persegi yang sudah saya tandai titik tengahnya. Tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa benda kerja kalau berbentuk persegi maka kita bisa menggunakan alat bantu pencekam klem seperti yang sudah saya sediakan ini. Namun kalau benda kerja berbentuk silindris bisa menggunakan alat bantu claw atau cak. Nanti
nanti dari dividing head ini claw-nya bisa kita lepas, kita pasang di rotary table. Terus kalau ada pertanyaan kenapa tidak menggunakan kepala pembagi saja atau dividing head saja, karena perbedaannya di sini adalah kepala pembagi itu menggunakan piring pembagi, sedangkan rotary table menggunakan skala nonius, menit dan derajat. Itu perbedaannya. Jadi kita lebih spesifik penggunaannya menggunakan rotary table. Oke, kita lanjut proses pemasangan benda kerja berbentuk persegi. Tentunya yang pertama kita harus lakukan adalah pastikan titik tengah daripada benda kerja yang sudah kita tandai tadi itu adalah satu titik dengan ujung daripada center. Kita pastikan dulu baru kita kencangkan. Pastikan jangan sampai menggores penuh karena berpotensi benda kerjanya rusak. Bisa menggeser. Maaf. Ini kita bisa geser benda kerjanya sampai posisi tengah atau posisi center terhadap sumbu mesin. Kita pastikan juga arah sumbu X dan Y itu sudah tegak lurus. Kalaupun tidak pas arah sumbu X dan Y itu tidak begitu bermasalah karena acuannya yang terpenting adalah titik 0. Nah, ini sudah center, maka selanjutnya pasang dulu remnya. Sini ada as berulir sebagai penghubung daripada klem. Kita menggunakan 2 klem agar lebih kuat. Kita masukkan. Pada proses pemasangan klem ini pastikan benda kerja yang mau di freeze berbentuk melingkar itu tidak terkena pada ujung klem, karena kalau terkena otomatis bendanya bisa rusak atau bahkan tidak jadi. Ini harusnya kita menggunakan rotary table dengan dimensi yang lebih besar, namun karena kita memilikinya dengan dimensi yang kecil, maka kita upayakan bisa bekerja dengan maksimal. Kalau sudah bisa dikencangkan secara penuh karena nanti proses pengerjaan pembuatan alurnya sebelah sini, jadi tidak masalah posisi pengenangannya. Kalau sudah seperti ini, maka kita jauhkan benda kerja terhadap senter yang sudah terpasang, karena senter ini nanti kita akan ganti dengan pisau fresh. Bila pisau fresh berjenis apa itu silahkan nanti ditentukan, namun kali ini kita akan mencoba mempraktekkan menggunakan pisau endmill jenis Crafteng, endmill jenis Crafteng. Saya turunkan terlebih dahulu agar senter ini bisa dilepas. Kalau sudah terbebas dari senter, maka kita selanjutnya melepas senter ini, kemudian mengganti senter dengan pisau fresh. Demikian, terima kasih.
Baik, selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan membuat alur melingkar pada sebuah benda kerja berbentuk persegi. Saya coba menentukan bahwa alur melingkar nanti jarak dari titik pusat benda kerja ini jaraknya adalah 25 mili. Kemudian sudut yang akan dikerjakan, sudut melingkarnya adalah 30 derajat dengan diameter alurnya menggunakan diameter 8 dan kedalamannya cukup kita coba kedalamannya sampai 5 mili. Pertama, saya akan memasang pisau fresh berjenis endmill. Saya pasang endmill roving atau endmill raving. Yang pertama saya pasang koletnya ke dalam pengunci arbor, pastikan berbunyi klik, karena kalau tidak berbunyi klik kita bisa memastikan bahwa ketika pada proses pelepasan endmill koletnya tidak mau terlepas. Selanjutnya setelah kolet terpasang pada pengunci arbor, kita masukkan endmill pada kolet. Pastikan di sini jaraknya antara 10 sampai 15 atau 20 mili. Jangan sampai terlalu berdekatan dengan kolet daripada ujung mata sayat, bahkan ujung mata sayatnya masuk ke dalam. Itu yang tidak diperbolehkan. Kalau sulit untuk memasukkan, bisa menggunakan alat bantu kain majun biar tidak tergores. Setelah terpasang seperti ini, maka kita bisa memasukkan ke dalam arbor. Ini bisa kita kunci secara permanen, kunci arbornya terhadap arbor dengan special tool atau kunci union secukupnya. Selanjutnya langkah berikutnya adalah kita geser pisau ini dari titik tengah sampai pada pergerakan tadi saya menentukan jaraknya adalah 25 mili. Maka yang pertama, angka pada eretan saya coba nolkan. Pastikan tuasnya tidak ikut bergerak. Ini sudah 0. Di sini tertulis satu strap nilainya 0,02 mm, sedangkan satu putaran tertulis 5 mili. Apabila kita butuh pergerakan 25 mili, maka kita bisa memutar 5 kali putaran seperti itu. Saya akan praktekkan. Sini saya praktekkan perputarannya berarti 5 kali putaran untuk mendapatkan jarak 25 mili. 1 2 3 4 5. Setelah sampai pada pergerakan 5 putaran, maka secara otomatis pisau ini bergerak sejauh 25 mili dari titik 0. Setelah itu kita bisa kunci meja agar tidak terjadi pergerakan lagi, karena ketika kita lupa mengunci bisa bergerak karena posisi meja ini belum dikunci. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal nanti menggerakkan pada proses pemakanan itu sebesar 30 derajat. Sebelum menggerakkan, karena dibutuhkan kedalaman 5 mili, maka kita nolkan sumbu Z dari pisau terhadap benda kerja. Kita bisa menggunakan alat bantu kertas untuk menolkan posisi 0 benda kerja terhadap pisau fresh pada sumbu Z dengan cara menaikkan meja, atau kalau mesin fresh jenis lain bisa menurunkan spindle.
Di sini kita menggunakan alat bantu kertas sebagai penentu titik nol. Kita bantu menggunakan kertas untuk mengenolkan posisi benda kerja terhadap pisau fresh searah sumbu Z. Pastikan kertas ini menempel namun bisa dicabut. Kita gerakkan secara pelan-pelan agar tidak sampai terkunci. Seperti ini. Sudah sesak. Bentar. Seperti ini sudah sesak, kemudian posisinya sudah dipastikan 0. Berikutnya kita akan menghidupkan mesin, kemudian kita akan melakukan proses pemakanan sedalam, pertama kita bisa memakan sampai 2 mili. Kita hidupkan mesin. Setelah itu kita turunkan pisau dengan cara menaikkan meja mesin fresh sebesar 2 mili terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita gerakkan rotary table yang sebelumnya sudah pada posisi di sini 45 derajat, kita anggap sebagai titik nol. Kita putar sampai 30 derajat. Ini sudah tepat 30 derajat. Kita coba matikan terlebih dahulu untuk mengecek bahwa kondisinya memang benar sudah. Oke, kurang lebih seperti ini. Bisa menggunakan kuas juga. Kemudian kita lakukan proses kedalaman lagi 2 mili. Terlebih dahulu kita hidupkan mesin, berarti putaran daripada rotary table kebalikan daripada proses. Kita naikkan terlebih dahulu 2 mili.
sudah turun sejauh 20 mili, kemudian kita putar rotary table berlawanan dari arah yang sebelumnya sampai 30 derajat. Oke, sudah sampai pada 30 derajat. Kita coba matikan mesin dan kita cek apakah hasilnya sudah sesuai, karena di sini baru kedalaman 4 mili sehingga masih kurang lagi proses pemakanan 1 mili. Selanjutnya, kalau kita sudah anggap ini sudah sesuai, maka kita lanjutkan proses pemakanan 1 mili atau finishing. Bisa juga proses 1 mili ini kita makan 0,5 mili menggunakan end proving, kemudian di proses finishing yang terakhir kita bisa ganti beso press-nya menggunakan end mill finishing. Namun ini sebagai contoh, anggap saja ini adalah end mill finishing. Saya hidupkan mesin terlebih dahulu, kemudian saya turunkan lagi atau saya naikkan meja sebesar 1 mili. Oke, kemudian saya putar berlawanan dari arah tadi sebesar 30 derajat. Oke, sudah sampai pada sudut ke-30, kemudian kita matikan mesin dan kita coba menurunkan meja ini atau menaikkan spindlenya. Yo, saya akan bersihkan kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah proses pembuatan alur melingkar
dengan jarak dari titik pusat sebesar 25 mm, diameternya 8 mm dengan sudut 30 derajat. Terima kasih.